Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah yang Subhanahu wa taala pada pagi hari ini untuk yang kesekian kalinya kita dapat berkumpul walaupun secara online pada kajian subuh online. Pada pagi hari ini adalah episode yang ke-258. Alhamdulillah telah hadir di hadapan kita, rekan kita, sahabat kita, Ibu Profesor Maulana, Ibu Profesor Amalia, yang dengan kesibukan waktunya masih punya kesempatan, masih punya waktu untuk bisa dihadir di hadapan kita. Terima kasih Mbak Amalia untuk Iya, waktunya. terima Ngapunten kasih nih, Mas kerepotin Henry. terus nih. Enggak, saya ini tertidur tadi minta maaf. Saya udah saya siapin, padahal udah lama saya siapkan ini dan Ye, saya menunggu sekali loh kesempatan untuk ketemu teman-teman ini. Ya ye, Mas Henry, ye. saya mau sampaikan aja eh, bahwa topik kali ini agak lebih ringan daripada yang sebelumnya, Siap. yaitu tentang bagaimana konsep dari brand ambassador itu ya. Karena kalau kita lihat sekarang ini pada umumnya kalau kita mendengar kata branding, biasanya kita langsung berpikir, oh ini pasti tentang iklan. Kayaknya kalau tentang iklan bukan sesuatu yang untuk saya gitu ya. Ye, Jadi di ye. sini sebenarnya kalau disebut brand ambassador itu ada yang istilahnya em, sengaja, ada yang tidak sengaja, ada Ye. yang kita create, memang kita khusus kita mau menjadi seorang brand ambassador, ada yang kita tidak bermaksud, kita tidak berkeinginan untuk menjadi brand ambassador, tetapi ternyata kita dalam keseharian kita adalah seorang brand ambassador. Siap, Nah, kita simpan dulu nggih Mbak Amelia. Kebetulan masih ada sebelum acara itu. Kita tilawah dulu. oh, Kebetulan saya kira tadi sudah mulai belum tilawahnya, belum belum ya? nggih. Oh, Ye, maaf. ye. Eh, kita Ya, tilawah silakan. dulu. Ya, Tapi silakan. sebelum kita mulai, kita bersama membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, Bismillahirrahmanirrahim. sebelum kita acara mulai, kita dengar dulu bacaan tilawah yang kebetulan pada hari ini akan disampaikan oleh sahabat kita Mas Pramono dengan bacaan surat Al-Kahfi ayat 27 dan 27. 28. Moga Mas Pramono. Baik, terima kasih Mas Henry. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. La mubaddila li kalimatih. Walang tajida min dudihi multahada. Wasbir nafsaka ma'allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal asi yuriduna wajhahu wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Sadaqallahul Adzim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu, Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya. Dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Sadaqallahul Adzim. Terima kasih. Matur nuwun Mas Pramono, mudah-mudahan dengan bacaan yang dibacakan oleh Mas Pramono tadi bisa memberi manfaat bagi pembaca, tentu saja dengan kita yang mendengarkan. Terima kasih sekali lagi. Baik, tidak berpanjang waktu, kita mulai acara kajian pada pagi hari ini. Sudah kita multi share ya Mbak Amelia, ya, kalau barangkali ada yang mau di-share. Dan Ya, buat coba teman-teman nanti silakan kalau mau mengajukan pertanyaan bisa raise hand atau menggunakan menu chat yang ada di Bapak Ibu sekalian. Monggo Mbak Amelia, kami ya, persilakan menjalankan waktunya untuk penjelasan sedaya. matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, tadi judulnya sudah kita sampaikan, yaitu tentang brand ambassador sebagai seorang Muslim. Nah, ini konsep brand ambassador dulu mungkin akan saya jelaskan. Sebenarnya brand ambassador itu ada dua gitu. Yang pertama adalah saat kita secara sadar memilih untuk menjadi brand ambassador, dan ini konsep yang sering sehari-hari kita temukan, yaitu banyak seperti brand-brand atau produk-produk yang memilih seseorang untuk mewakilinya. Nah, itu kalau kita di TikTok atau Instagram itu namanya endorser. Jadi mereka-mereka itulah yang kemudian mempromosikan produk dan sebagainya. Nah, ini adalah yang umum terjadi dan mereka dibayar untuk itu. Kadang dibayar sangat mahal bahkan kalau dia seorang artis dan sebagainya. Namun ada konsep yang kedua, yaitu brand ambassador, di mana dia sebenarnya bukan pilihannya. Jadi saya tidak bermaksud untuk menjadi seorang brand ambassador, namun secara keseharian ternyata saya telah dipilih sebagai brand ambassador karena contohnya saya adalah seorang dosen di BINUS. Pada saat saya pergi ke sebuah forum atau saya pergi kemanapun, saya tidak bisa memilih sebagai brand ambassador karena ini ada di dalam sebuah yang namanya sudah terintegrasi di dalam diri saya. Pada saat saya memberikan kartu nama saya, yaitu saya adalah seorang dosen BINUS, saya otomatis menjadi brand ambassador. Dan ini bukan pilihan lagi. Pilihannya adalah waktu saya menentukan saya menjadi seorang dosen BINUS. Nah, dari sinilah yang saya ingin highlight pada hari ini.
Bagaimana menjadi seorang brand ambassador yang mana bukan karena kita dibayar untuk itu, tetapi adalah karena sesuatu yang merupakan melekat dalam diri kita. Gitu ya. Jadi ini yang saya mau ulas terlebih dahulu karena di dalam masyarakat, di dalam keseharian kita hanya kenal brand ambassador yang dibayar. Nah, bagaimana kalau kita, kalau misalnya saya bukan hanya sebagai seorang dosen BINUS, tetapi saya juga sebagai seorang Muslim. Teman-teman di sini semuanya juga sebagai seorang Muslim, dan disinilah yang saya ingin ulas bagaimana tugas tanggung jawab kita sebagai seorang brand ambassador Muslim. Nah, jadi ini nanti supaya ada sedikit pemisahan ya, karena kalau kita sempat mendengarkan ada konsep brand ambassador Muslim, kalau hanya dikatakan seperti itu saja, bisa jadi itu paid endorser, artinya paid yang dibayar. Kalau yang dibayar mungkin dia itu seperti namanya Dewi Sandra. Dewi Sandra itu adalah brand ambassador dari Wardah Kosmetik. Nah, sehari-harinya dia mempromosikan produk layanan yang halal, bermanfaat, sesuai syariah, kemudian kesehariannya meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang gaya hidup Islami yang positif. Kemudian dia menghadirkan sosok representatif yang menjaga adab, mengintegritas dalam berdakwah dan bermedia sosial. Nah, itu yang disebut brand ambassador Muslim yang dalam kutip merupakan tanggung jawab namun ada hubungannya karena fungsinya mewakili sebuah brand. Dan brand Wardah contohnya memilih seorang Dewi Sandra dalam proses yang mana mereka telah melakukan kajian. Berarti dari sisi karakteristik dari Dewi Sandra sendiri itu setelah memenuhi syarat. Contohnya tadi ya dengan beberapa uh, contohnya adalah dia adalah sesuai syariah, dia kesehariannya adalah mewakili yang disebut integritasnya tadi, teladan dalam akhlak, baik online maupun offline. Nah, tetapi sekarang kalau kita lihat dalam keseharian kita, pribadi kita ini kita belum sepenuhnya menyadari bahwa kita merupakan representatif dari agama kita sendiri, yaitu agama Islam. Nah, dari sini sebenarnya topik ini adalah yang disebut bukan paid endorser, namun yang disebut sebagai uh, embedded gitu ya, sudah di dalam diri gitu. Karena kalau kita itu ada yang disebut satu lagi uh, sesuatu yang melekat dalam diri kita sejak lahir, yaitu misalnya kita lahir dari sebuah keluarga. Nah, kalau dalam sebuah keluarga, keluarga ini ada kadang ya di dalam sebuah eh, suku itu ada marga misalnya. Nah, kalau kita sudah memiliki sebuah marga, berarti kemanapun kita akan menjadi wakil dari keluarga tersebut. Apapun yang kita lakukan, mereka akan mempunyai penilaian atau persepsi terhadap keluarga. Dan ini sejak kecil biasanya kita telah mendapatkan arahan, bimbingan dari orang tua kita bahwa, nak, bagaimanapun juga, kemanapun juga, ingat menjaga nama baik keluarga. Kita sering dengar ya, apalagi kalau mau keluar kota. Kalau mau keluar kota, mau tinggal jauh dari orang tua, selalu itu yang ditekankan. Jagalah nama baik keluarga. Nah, pada saat kalau kita lihat pada istilahnya apa ya, pada dunia yang semakin eh, modern sekarang, ternyata yang disebut menjaga nama baik keluarga itu lebih luas daripada keseharian kita
di dalam yang namanya direct contact. Karena di dalam keseharian kita itu ternyata ada dimensi indirect contact. Di mana itu indirect contactnya? Indirect contactnya berada di dalam dunia sosial. Yang media sosial itu adalah sebuah wadah bisa berkomunikasi indirect. Namun apapun yang kita sampaikan di dalam media sosial itu merupakan cermin atau proyeksi dari citra keluarga yang merupakan kita bagian dari keluarga itu. Ini kalau yang disebut keluarga. Namun setelah kita menjadi brand keluarga, ada juga satu lagi bahwa kita mewakili sebagai seorang muslim. Nah, dari sinilah yang saya ingin masuk ke dalam judul dari topik hari ini. Jadi konsep dari brand ambassador sebagai seorang muslim tanpa label khusus yang mana itu dipesan atau kita dibayar untuk itu. Brand ambassador yang membawa identitas muslim secara natural tidak harus tampil sebagai tokoh dakwah, namun dalam keseharian tetap konsisten menjaga nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas kita. Seorang profesional atau seorang ibu rumah tangga atau siapapun, namun ini adalah citra atau representatif. Dan kalau kita bilang sebenarnya koridornya seperti apa? Koridornya tentu saja adalah yang digariskan oleh Al-Quran dan hadis, dan di sini Muslim yang beretika, yang amanah, tidak berlebihan dalam keseharian. Kemudian di sini bagaimana kesehariannya itu adalah mempunyai um, sebetulnya kalau Islam itu kan adalah damai, kedamaian, tidak menciptakan suasana yang keruh, dan juga kesehariannya itu uh, kemudian tidak membuat konten-konten yang berunsur gibah, berunsur maksiat atau hal-hal yang disebutkan hal-hal yang berlebihan dalam keseharian atau mempunyai uh, sesuatu yang selalu meresahkan. Dan jadi dari sini sebenarnya kalau kita lihat dalam keseharian kita, kita masih menemukan gitu ya, menemukan bahwa di YouTube atau misalnya di WhatsApp grup itu banyak dalam artian tidak menyadari sebenarnya uh, bahwa yang dikatakan atau yang digambarkan atau yang lebih berat sebenarnya adalah yang di-share. Nah, yang di-share ini yang kadang tidak terasa karena begitu kita menerima sebuah konten yang disampaikan oleh orang lain, dari situ kemudian kita tergerak untuk sharing tanpa mempunyai pemikiran bahwa ini akan meresahkan tidak ya? Apakah ini hoax atau ini beneran? Dan ini yang dalam keseharian apapun yang kita share itu sebenarnya merupakan cerminan dari opini kita. Nah, beberapa teman masih menyampaikan, ini kan saya hanya share. Itu saya share dari tetangga gitu kan. Biasa kalau WhatsApp grup ya, Mas Henry ya. Saya Iya. cuma sharing dari tetangga sebelah nih, WhatsApp grup sebelah. Nah, kalau sharing dari tetangga sebelah itu berarti seolah-olah kita tidak bertanggung jawab terhadap isinya. Nah, dari sini hari ini, saat ini saya ingin menyampaikan sebuah pesan gitu ya untuk saya sendiri dan juga untuk teman-teman bahwa yang kita share apapun itu isinya itu sudah merupakan opini kita. Dan seandainya di dalam itu merupakan hal-hal yang mungkin
mungkin akan dilihat sebagai meresahkan atau kemudian membuat orang lain menjadi berpikir negatif terhadap sesuatu. Dan disinilah yang sebenarnya kita sebagai orang Muslim kemudian dipersepsikan. Satu orang, dua orang, banyak orang. Nah, pada saat sudah semakin banyak orang, disitulah kemudian akan terjadilah citra sebuah kelompok. Nah, tanggung jawab kita adalah tanggung jawab sebuah kelompok. Bagaimana kita sebagai sebuah kelompok ini dinilai oleh internal orang-orang Muslim sendiri maupun orang-orang di luar sana yang bukan Muslim. Nah, ini sebenarnya yang saya highlight di sini adalah bagaimana pada saat kita melakukan yang sebaliknya. Nah, sebaliknya adalah kita selalu melakukan hal-hal yang positif, memberikan informasi-informasi yang membuat orang lain tercerahkan, kemudian juga selalu menyejukkan gitu ya, kebalikannya meresahkan itu menyejukkan ya. Satunya meresahkan, satunya menyejukkan, dan ini semua pada saat kita lakukannya bukan hanya satu orang atau dua orang, tetapi banyak orang, disinilah sebenarnya kita semua akan menjadi brand ambassador Muslim yang damai tadi. Damai kemudian menjadi, dan ini yang saya perlu tekankan adalah bukan hanya tugas dari tokoh gitu ya. Nah, ini kita yang paling kita pikirkan adalah tokoh-tokoh agama itulah yang punya tugas itu. Nah, sekarang mengembalikan kepada keseharian kita, kita semua adalah part of kelompok, dan dalam hal ini kelompok Muslim yang selalu dalam kesehariannya step by step di dalam kumulatifnya kita membentuk sebuah citra. Nah, karena itu apalagi gitu misalnya. Ini dalam keseharian yang dalam tanda kutip bukan orang-orang yang menjadi tokoh saja sudah menjadi brand ambassador. Apalagi kalau dia seorang tokoh. Yang nggak usah tokoh yang sampai tokoh nasional lah. Tokoh di RT-nya. Nah, nggak usah yang terlalu jauh dulu. Tokoh di dalam kelompok pengajiannya. Apakah beliau seorang ustadzah, apakah seorang ustadz, apakah di dalam kelompok masyarakat ini seorang RT, RW. Nah, mereka-mereka itu insya Allah menjadi wakil dari bukan hanya keluarga, tetapi mewakili seorang Muslim. Tentu saja dalam keseharian itu ada yang sifatnya em, appearance, tetapi juga ada yang sifatnya tadi, yang dicitrakan dari kata-kata, dari sikap, dari gesture. Nah, satu mungkin kalau dari appearance sudah tik, oke, bagus, cocok. Namun ada lagi, bagaimana kesehariannya dari sisi kata-kata tadi, dari sisi konten. Nah, kan kalau kata-kata itu kalau kita ngobrol begini, ini sebenarnya adalah direct communication. Dan direct communication mengandung gesture. Nah, gesture dan em, apa yang disampaikan itu pengaruhnya terhadap persepsi itu 10 kali lipat dari indirect. Indirect itu kalau kita membaca sebuah berita. Membaca sebuah berita yang dikatakan oleh si X, Y, Z. Nah, itu sebetulnya yang direct langsung itu 10 kali lipat pengaruhnya. Namun yang menarik ternyata WhatsApp group, apalagi yang bersifat conversation, apalagi Zoom ya. Kalau Zoom itu udah sama seperti direct contact. Hari ini, insya Allah ini merupakan direct contact walaupun gesture dan sebagainya itu di bawah.
Jadi kalau misalnya kita beranggapan, ah itu kan kita cuma sharing aja di WhatsApp. Nah, ternyata di dalam WhatsApp grup media sosial hari ini itu sudah mendekati powernya, mendekati direct communication atau direct contact. Berarti semakin kita tidak dalam tanda kutip mengawasi atau mengontrol apa saja konten-konten yang kita sampaikan di dalam media sosial, ini yang kemudian secara kolektif kita akan membentuk citra dan citranya itu adalah citra yang saya bahas hari ini, citra sebagai seorang muslim. Dan kalau mau ditambah lagi ada istilah Muslim Indonesia. Nah, karena kita ini memiliki atribut-atribut yang juga dinilai oleh global. Karena media sosial itu sudah merupakan media global. Misalnya kita lihat ada di sebuah negara yang bisa mengakses, oh ini Muslim Indonesia seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti itu sebenarnya mereka adalah menangkap berbagai tanda-tanda komunikasi persepsi dan disitulah kemudian kita diberikan label. Ini loh Muslim Indonesia tuh seperti ini. Muslim dari negara Jepang seperti ini dan sebagainya. Nah, bagaimana tanggung jawab kita untuk bisa menyadari kembali gitu ya. Maksudnya ini kan kita kalau dalam kajian ini kan sebenarnya kita saling mengingatkan. Saya pun juga mengingatkan diri saya sendiri. Karena kadang kalau sudah tertarik untuk sebuah subjek, topik gitu ya. Kayak sekarang ini contohnya topik ijazah palsu. Ini topik loh. Saya bukan mau membicarakan ijazah palsu, tapi topik. Nah, topik itu kemudian apa yang ada di dalam pemikiran saya, opini saya mempunyai temptation untuk ikut berbicara, untuk sharing. Nah, kalau memang saya memiliki informasi yang memang ada faktanya dan sebagainya, mungkin waktu sharing itu, ya itu betul merupakan olahan dari opini saya sendiri. Namun yang lebih banyak kita cuma copy paste, kita cuma ambil sana kemudian sharing. Nah, di situ sebenarnya mudah-mudahan dalam pagi ini esensi dari sharing saya, Mas Endri, teman-teman semua adalah bagaimana kita mulai menata kembali. Ya. Barangkali itu dulu, Mas Endri. Nanti kita bisa tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, kita sharing lagi. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Amelia atas sharing ilmunya. Baik, teman-teman, kita waktu punya waktu sesi untuk tanya jawab. Monggo kalau misalnya ada yang perlu disampaikan, silakan. Tersedia dua caption nih, bisa melalui raise hand atau melalui chat yang ada di aplikasi Bapak Ibu sekalian. Ini saya lihat tadi ada chat dari eh, Mas Heru Sumaryanto. Ada komentar nih, betapa Rasulullah SAW diangkat sebagai nabi atau rasul setelah punya gelar Al-Amin atau bisa dipercaya. Oh, ini mungkin hanya sekedar info aja. Makasih Mas Heru Sumaryanto. Ya, terima kasih Mas Heru Sumaryanto. Ini teman kuliah saya ini Mas Endri di Oh, siap. UI. Iya, 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 iya. nih Ustadz Heru atau Mbah Heru. Mungkin ada Mbak Heru yang mau disampaikan, monggo kalau mau. Silakan loh, Mbah Heru. Monggo. Ke, ke- Ada lagi Tekap, teman-teman? tekap Mas, Mbak Lia, Matur nuwun. Oh, iya. Eh, Mungkin ada teman-teman lagi yang akan disampaikan. Monggo, masih cukup waktu nanya. Kalau kalau nggak ada, coba saya mungkin teman-teman masih masih berpikir, Bu, Mbak Amelia. Ya, Saya coba men, me- me- apa?
Mengulas. menanyakan sesuatu hal. Oke, silakan. Ini Mbak Amelia, ini kalau kita bicara teknologi teknologi digital ya, yang hampir mau nggak mau suka nggak suka kita bisa terlibat inline di dalamnya gitu ya, sehingga Ya. kadang-kadang kita juga ikut larut dalam aktivitas tersebut gitu ya. Eh, Bahkan secara tidak sadar kita apa yang disampaikan Mbak Amelia itu benar ya kita lakukan asal sharing-sharing saja gitu. Terus menjadi pertanyaan sebenarnya bagi kita. Kita sudah merasa ya kadang-kadang sudah pernah diingatkan dan mungkin sering kali diingatkan tuh tidak share-share yang itu sama juga dengan ikut kalau di istilah Pak Ustadz itu kalau yang di-share itu berkonten negatif itu sama dengan dosa jariah Mbak Amelia. Ini yang kadang-kadang ngeri kita. Bagaimana sebenarnya ya kiat-kiat untuk menghindari itu secara intens ya. Ini yang kadang-kadang kita itu walaupun di usia kita seperti ini, kadang-kadang sering ikut larut dalam hal-hal seperti itu. Ini yang problem kita itu seperti itu Mbak Amelia. Iya, Mungkin ada ya, trik atau kiat-kiat yang bisa menghindari lebih dalam dalam hal seperti itu. Oh, ya, Mbak Amelia. ya. Terima kasih Mas Endri. Em, ya, memang ini kembali lagi kepada eh, konsep yang saya pernah sharing juga dulu, yaitu branding itu kan mengubah gitu ya, mengubah seorang teman biasa menjadi teman baik dan setelah menjadi teman baik menjadi sahabat mungkin. Nah, kalau kita melihat di dalam keseharian kita, ini juga termasuk luput dari pengamatannya karena masih punya persepsi branding itu beriklan. No, branding iklan hanya sebagian kecil dari keseharian kita. Yang lebih penting dalam kegiatan branding adalah setiap hari harus bermanfaat. Gitu kan Mas Henry? Nah, pada Iya. saat kita belum menyadari bahwa kegiatan branding itu adalah memberikan manfaat untuk orang lain, karena itu apa yang kita lakukan keseharian ini, ya kita seperti ada yang menyampaikan ke saya, Mbak, nggak usah ruwet-ruwet lah Mbak, hidup itu mengalir saja, gitu kan. Nah, hidup mengalir ini kan kalau mengalir mengalir kemana? Siapa yang mengendalikan alirannya kalau nggak kita sendiri? Nah, disinilah sebenarnya yang nomor satu adalah dari internal kita sendiri yang kemudian sekarang oh kita hari ini sudah bermanfaat apa kita hari ini. Nah, dari sisi manfaat aja Mas Henry, waktu kita mau share kita berpikir kalau saya share manfaatnya apa ya? Untuk siapa? Nah, itu adalah sebetulnya kalau di perusahaan itu tugas dari yang namanya PR manager dari perusahaan. Di perusahaan itu berat sekali kalau seandainya sesuatu yang di-share oleh public relation manager itu tanpa melalui pemikiran atau namanya itu resiko ya, itu kan manajemen resiko. Kalau saya share resikonya seperti apa untuk perusahaan. Nah, tetapi PR manager kan memang belajar untuk itu ya, Mas Henry ya. Nah, kita kesehariannya kita bukan PR manager, karena itu kita natural aja. Tetapi secara natural kalau diingatkan kembali secara internal, manfaat apa yang telah kita berikan hari ini? Nah, kalau kita tidak bisa bermanfaat karena kita bukan tokoh sehingga sekali kita bicara yang mendengarkan jutaan, ya kita bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Termasuk di sini adalah komunitas-komunitas, baik itu komunitas pengajian, komunitas arisan, komunitas olahraga. Kita punya banyak sekali komunitas. Coba aja lihat WhatsApp grup kita. Satu orang mungkin bisa 10 atau 15. Kalau kayak saya dosen, ada komunitas yang bukan bukan karena mau, tetapi karena pekerjaan. Komunitas riset, komunitas macam-macam lah. Tapi itu ada lagi nanti sama.
murid dan sebagainya. Nah, sebetulnya keseharian kita itu sudah full of kesempatan untuk bermanfaat atau sebaliknya. Tanpa sadar kita telah menyebarkan sesuatu yang tadi Mas Andri bilang. Tapi itu internal kita, kontrol dari diri kita. Ada lagi yang namanya kontrol dari eksternal, yaitu dari teman-teman baik dan sahabat kita. Nah, ini Mas Andri, pada saat kita sharing sesuatu, ada yang kemudian japri. Nah, ini kan yang penting. Amalia, kamu sharing apa? Udah dibaca isinya. Jangan seru-seruan doang loh. Coba kamu baca dulu. Nah, itu namanya adalah faktor eksternal yang akan menjadi brand guardian kita, yang selalu menjaga kita. Nah, seperti kalau di dalam keluarga saya, kadang ya kalau kalau dulu saya hanya punya satu Instagram kan. Nah, kalau punya satu Instagram, semua ditaruh di Instagram. Kalau di keluarga saya selalu bilang, Mama itu ngapain itu di-share di Instagram. Terus baru saya lihat lagi, oh iya ya, nggak usah deh, saya buang. Nah, tetapi kalau sekarang saya kebetulan sudah memiliki dua Instagram. Yang satu yang ada hubungannya dengan pekerjaan, yaitu sebagai lain tempat yang sifatnya sharing-sharing foto keluarga itu di sesuatu yang di privat. Nah, kalau di privat berarti kan terbatas. Kalau seperti itu salah satu solusi juga. Nah, keluarga adalah sahabat yang istilahnya volunteer gitu ya, volunteer sahabat. Tetapi banyak teman-teman kita yang juga kalau sudah menjadi sahabat, dia akan concern Mas Henry terhadap apa yang kita lakukan dan inilah yang menjaga kita sebenarnya itu tipsnya Mas Henry. Karena kalau kita tidak punya siapa-siapa dalam arti ya bukan siapa-siapa tapi temannya semua banyak tapi teman biasa semua, disitulah tidak terlalu peduli dengan citra yang telah sedang kita bentuk tanpa sadar. Tetapi kalau kita seorang yang mempunyai banyak soulmate gitu ya atau sahabat, insya Allah hal ini yang akan menjadi kendali atau rem. Seperti itu Mas Henry, jawaban saya. Turun sangat masuk sekali konteks kekinian. Enggak. Kadang-kadang bisa menjebak kita dalam apa hal-hal yang tidak diinginkan atau kita tidak inginkan semua lah kira-kira seperti itu. Baik, kami persilakan untuk teman-teman masih ada waktu nih. Kalau ada yang mau disampaikan, monggo dipersilakan. Ada, sebentar ini ada apa ya Pak nih? Ini ada pertanyaan dari oh nggak ada ya. Oh ini ada tapi pertanyaannya agak nyerempet nggak apa-apa ya Mbak Amelia ya. Boleh. Silakan, monggo. Nggak apa-apa kalau bisa loh ya. Kalau nggak Ini bisa, saya kasih ini ke Mas Henry. ini ada pertanyaan dari teman kita Mas Luki Nugroho. Sejauh mana para ahli komunikasi merasa bertanggung jawab atas hasil pemilu yang menghasilkan pemimpin yang berkualitas tidak sesuai dengan akibat branding, kira-kira seperti itu. Oh, wah, 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 bahaya, tak? Enggak ya? Ngeri-ngeri, agak ngeri-ngeri Enggak, sedap nih. enggak apa-apa. Kita santai aja jawabnya ya, Pak Henry ya. Ye. Ya, ya. Alhamdulillah ada yang tanya ini juga. Mungkin karena ini masih menyangkut pemahaman branding bahwa kegiatan pemilu itu kegiatan brandingnya itu berarti kegiatan beriklannya ya Mas Henry ya. Karena gini, waktu mau menampilkan tokoh itu mereka di branding gitu seolah-olah ya.
namun di branding dalam arti diiklankan. Nah, pada saat kita melihat komunikasi iklannya, itu ada message atau pesan-pesan yang disampaikan, janji-janji gitu kan, janji A, B, C, D. Nah, sekarang pada saat audiens waktu itu memilih karena janjinya, berarti kan kita berharap yang namanya promises delivered gitu kan. Jadi janji-janji terpenuhi. Nah, dari sini kita bisa melihat dari dua sisi. Waktu janji itu dibuat gitu ya, itu tim tim yang membuatkan message dari komunikasi itu apakah menyadari atau tidak bahwa mereka yang berjanji mampu mendeliver atau tidak. Nah, kalau kita mau dibilang tanggung jawab pertama gitu ya, walaupun ini audiens juga boleh lah ikut ikut dalam tanggung jawab juga, namanya juga memilih ya. Tetapi tanggung jawab pertama ya Mas Henry adalah memang betul tim yang meng-create itu tadi istilahnya menampilkan keahlian atau keunggulan atau janji-janji yang akan disampaikan itu bertanggung jawab dan mereka harus kayak seperti di perusahaan atau produk atau jasa itu pada saat mengatakan bahwa di dalam message ya komunikasinya di websitenya di Instagramnya seandainya gini masuk BINUS nanti langsung dapat kerja cepat gitu promosi. Nah, itu Ya, sebenarnya kemudian akan ditagihkan. Betul tidak? Lulus langsung dapat pekerjaan. Nah, ini harus dikembalikan waktu awal dibuat. Betul tidak dia mampu. Nah, ini isunya tadi Mas Luki ya. Mas Luki isunya adalah karena hanya keinginan menang saja tanpa ada orang-orang yang mempunyai ini apa namanya kayak em, kayak sebenarnya itu harus ada filter. Ini yang saya bilang kekurangan kita. Kekurangan kita adalah tidak ada yang memfilter bahwa betul dia mampu atau tidak. Karena dalam hal ini yang penting kita berikan sesuatu yang menarik, super menarik bahkan. Nah, itu kan sebenarnya iklan atau promosi. Yang sekarang ini sebetulnya kita sudah nggak zaman yang namanya promosi, Mas Endri, Mas Luki. Bukan promote, tetapi mengkomunikasikan kemampuan kita. Di dalam apapun, baik itu perusahaan, produk, itu kalau masih bersifat mengiklankan, akhirnya melebih-lebihkan. Nah, kalau sudah melebihi, pada saat waktunya deliver, waktunya apa sih namanya itu moment of truth. Moment of truth adalah di saat kita sudah benar-benar untuk memberikan janji menjadi kenyataan. Terbukti tidak? Lebih banyak tidak terbuktinya karena janjinya itu ini overclaim istilahnya dalam komunikasi kan ya, overclaim. Jadi saya boleh nggak Mas Luki untuk eh, pemilu berikutnya gitu ya kita kalau boleh memberikan saran itu yang harus ditangkap duluan itu adalah orang-orang yang menjadi pem, apa namanya pembangun message tadi karena nggak bisa karena ada moment of truth nantinya siapa yang tanggung jawab waktu moment of truth ternyata kok kayak gini ya. Nah, audiens salah nggak? Ikut bersalahnya kalau kita dalam proses memilih tidak melakukan pemilihan dalam arti melakukan penelitian ya walaupun penelitian itu kan tidak selalu harus meneliti secara formal akademik kan tidak juga tetapi kita meneliti dalam kapasitas ada tiga atau ada dulu tiga ya tiga nah, tiga itu kita benar-benar melihat yang paling bermanfaat satu dan yang kedua yang bisa promises delivered karena mampu tidak. Kalau ternyata kita hanya euforia saja terpengaruh oleh istilahnya dalam marketing gimmick ya. Kan banyak gimmick kemarin. Tuh ya. gimmick tapi kita kok sebagai seorang yang sudah lebih mature ya terutama kan harusnya tidak terpengaruh gimmick. Gimmick itu dalam arti kelompok yang
gampang dipengaruhi. Nah, itu kan gimmicknya itu sebetulnya Mas Luki yang berbahaya. Akhirnya tidak bisa menilai, tidak bisa meneliti. Jadi mau dibilang salah atau tidak, ya mungkin untuk solusinya aja apa. Yang sudah kemarin sudah terlanjur ya Mas Luki. Tapi untuk next, kalau saya boleh usul adalah dilarang overclaim, gitu Mas Henry. Nah, Ya, kalau dilarang overclaim untuk yang next ya, next round, mudah-mudahan kita tersaring gitu. Maksudnya kandidat-kandidatnya ini loh. Ya kalau sekarang kan akhirnya ada yang jadi tapi kok tidak bisa memuaskan untuk kok kerjanya kok begini ya. Nah, dulu bagaimana waktu dalam klaimnya? Apakah kita tidak melihat itu? Nah, berarti kan ada yang itu tadi istilahnya nderek ya, benar ya, ikut-ikutan itu loh, Mas Henry. iya. Mm-mm. Itu mungkin ya jawaban saya adalah mengembalikan untuk solusi berikutnya karena yang wis kadung ya gimana wis kadung ya wis lah kita sekarang hadapi ya mudah-mudahan kita sambil berdoa mudah-mudahan Indonesia akan baik-baik terus nggak kayak sekarang resah gitu ya tapi nantinya kalau mudah-mudahan baik-baik aja ada pemilu berikutnya saya solusinya adalah itu tim kampanyenya nggak boleh dibiarkan membuat gimmick-gimmick yang gak karu-karuan kayak kemarin. Dan siapa yang mau menjadi agent of change-nya? Ayo. Kalau kita nggak ada yang bersuara, nggak ada yang memberikan tips, ya akan terjadi lagi di dalam pemilih berikutnya. Dan itu sayang banget kalau itu dibiarkan gitu. Gitu dari Iya, saya. memang menarik ya Mbak Amelia ya. Saya pertanyaan jadi berkembang nih. Adakah relevansi ya antara gimmick dengan tingkat pendidikan? Mestinya kan orang yang berpendidikan tinggi dia bisa menilai ya antara gimmick dan apa dan bukan gimmick ya. Tapi justru banyak saya melihat orang-orang di sekitar kita yang seolah-olah tidak Malah sadar ikut atau tidak menciptakan tahu gimmick gitu. ya. Oh, oh. Ikut menciptakan Ada nggak gimmick. Mbak relevansi antara gimmick dengan tingkat pendidikan seseorang itu? Iya. eh, Sebenarnya kan mudah terpengaruh gitu ya. Kalau kalau kita Hmm. mudah terpengaruh ya akhirnya semua dibeli gitu ya. Kalau kita datang ke supermarket atau minimarket kan mudah terpengaruh itu di sini ngasih diskon dibeli, di sini ngasih piring dibeli gitu kan ya Mas ya. Kan itu kan Hmm. semua kan gimmicknya kan. Nah, dalam hal ini untuk urusan memilih satu dari tiga kemarin pun kadang beratnya nih beratnya nih kalau saya sendiri kadang kok saya nggak kepengen milih ya satu pun. Tapi kalau kata teman dan saudara kan jangan nggak milih nanti suaranya dipakai. Oh iya ya harus milih nih gitu kan ya. Nah jadi kesulitannya adalah karena kandidat yang ada gitu ya belum menurut saya tapi ini kan opini ya belum terpilih berdasarkan dalam kapasitas yang seharusnya misalnya gitu ya masih barangkali seleksinya harus lebih banyak lagi. Nah, tetapi kan ada kepentingan-kepentingan kan Mas ya benar nggak? Untuk memilih itu ada kepentingan-kepentingan. Jadi akhirnya ada situasi given, given. It's a given situation. Misalnya seorang pemasar marketing, em, markom, diminta untuk membuatkan iklan dari sebuah produk atau bukan iklan aja ya, tetapi website, mungkin communication terhadap sebuah produk yang sebenarnya kualitasnya nggak oke. Sebenarnya kan berat, Mas. Bagaimana ini? Gitu kan? Nah, dari situlah sebenarnya seorang pemasar yang kemudian berintegritas, mungkin dia akan menyampaikan ke perusahaannya. Benar nih, kita mau jualan barang kayak gini. Ini barang nggak oke loh. Ini orang bisa tidak mendapat manfaat seperti yang kita klaim. Nah, tetapi kalau dipikir, nanti kamu nggak gajian loh. Bulan depan kamu nggak makan kalau nggak jualan ini. Nah, ini sebenarnya dilemanya. Kalau kemarin itu dari awal ujungnya dulu, Mas, yaitu Hmm. milihnya kandidat itu seleksinya mungkin kita sebagai warga negara ini kalau bisa beramai-ramai untuk menyuarakan milih yang benar-benar istilahnya ya layak pilih gitu ya. Layak pilih dulu karena kalau kayak di perusahaan barang yang mau dijual harus sesuatu yang memang manfaatnya jelas, benar-benar bermanfaat sesuai klaim dan
untuk sustainability bermanfaatnya bukan cuman sekali bikin udah selesai, tetapi terus-menerus bisa dibuat sesuai dengan janji dari perusahaan. Itu kan kalau di perusahaan persoalan ini juga muncul, Mas, pada saat perusahaan itu kemudian memaksakan untuk menjual. Nah, ini kok ada beras beras yang harganya premium, dalamnya nggak premium. Mas Andri ngikutin kan berita? Ya, 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 betul. Nggak usah kepala negara deh, nggak usah Hmm, calon kepala negara dulu deh, itu kejauhan. hmm, Sekarang yang perusahaan itu kan ada orang-orang pinternya, Mas, di perusahaan itu banyak nggak hmm, satu. hmm. Sampai itu bisa terjadi, beratnya nggak sesuai, luar biasa kan itu. Oh, maaf. Ya, Ya, jadi saya pikir dalam skala kecil aja banyak orang-orang yang berpendidikan ya, Mas. Kalau tadi kan gimmick, apakah ada hubungannya dengan pendidikan? Nah, ini itu bukan gimmick lagi loh. Bahkan produknya dikurangi, dijual seperti itu. Astagfirullahaladzim, udah saya di luar Nurul ya, bukan alat lagi, di luar hmm, Nurul. ya, betul. Seperti itu jawaban saya. Yang Hmm, dalam skala yang lebih kecil itu di depan mata kita sekarang. iya. Baik, terima kasih Bu Amalia. Mungkin ada teman lagi yang ingin bertanya sebelum kita tutup. Baik, kalau nggak ada, saya izin saya memberi satu highlight, Mbak Amelia. Ya, Jadi sikap personal kita dalam bentuk keseharian kita, baik itu secara appearance atau maupun secara oral, itu sangat mempengaruhi komunitas, mulai dari komunitas kecil sampai komunitas yang besar, dan itu menyangkut umat yang memakai brand yang bersifat religius ya. Ini penting bagaimana kita mempunyai sikap yang berbasis Al-Quran dan hadis. Mungkin itu satu poin yang perlu kita camkan dalam kajian pagi hari ini. Terima kasih untuk Mbak Amelia. Salam untuk keluarga. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup, eh, perlu saya sampaikan untuk kajian pekan depan, insya Allah akan diisi oleh eh, Ustadz Firmansyah Dimi, sarjana ekonomi. Beliau adalah dari Masjid Pantai Bali, dari Jemberana, Bali. Monggo, kalau ada waktu, kami persilakan untuk bisa bergabung dalam kajian kali ini. Terima kasih sekali lagi Bu Amalia dan teman-teman boleh sekalian. ada satu terakhir Oh, monggo, ada tips statement terakhir. close Mas Titan, silakan, Mbak Amalia. Ya, ya, terima kasih. Nah, ini dalam arti tips gitu ya. Tipsnya itu kan tadi ada teman-teman tadi sudah saya sampaikan ya, ada dua hal. Satu internal, yang satu eksternal. Mungkin ini tadi Mas Henry highlightnya kurang satu, jadi saya tambahkan ya, Mas. Jadi Siap. internal dan eksternal. Nah, kalau internal itu dari dalam diri kita sendiri. Nah, ini yang tadi yang saya sampaikan adalah yang disebut kontrol. Jadi pada saat kita melihat keseharian kita, pertanyaan besarnya selalu manfaat atau bukan. Manfaat atau bukan. Nah, itu mungkin yang internal. Eksternalnya adalah kalau kita tadi sampaikan adalah teman-teman atau sahabat-sahabat yang selalu sayang sama kita dan nggak mau kita itu kemudian menjadi sesuatu yang menjadi kurang baik. Nah, jadi itu Mas, memperbanyak pertemanan, memperbanyak soulmate karena brand yang baik adalah bukan yang iklannya paling keren, tapi brand yang baik adalah seseorang yang memiliki para soulmate yang peduli. Dan insya Allah dari dua arah ini, dalam dan luar, kita akan bisa terus-menerus menjadi brand ambassador, baik itu buat keluarga, buat institusi kita, maupun untuk negara dan untuk agama Islam tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Amalia sekali lagi.
dan juga untuk Mas Pramono yang telah memajukan tilawah. Baik, sebelum kita tutup, mari bersama-sama kita membaca doa kafaratul majelis dan diakhiri dengan uh, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhan wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Demikian lebih dan kurang kami mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله